Selamat datang kembali teman-teman untuk mempelajari kitab Ester. Hari ini kita akan melanjutkan Ester bab yang ketiga. Mari kita baca Ester bab yang ketiga ayat 1. Kita baca ayat 1a dulu ya. Tapi sebelum kita baca, saya mau sharingkan dulu ya. Dari Ester yang kedua sampai Ester yang ketiga ini ada 4 tahun lamanya. Nah, di dalam 4 tahun ini damai terjadi di kota Susan ya. Tidak terjadi hal-hal yang spektakuler. Semuanya berjalan dengan baik ya. Saya mau jelaskan bahwa di dalam perjanjian lama, ada 5 buku yang orang-orang Yahudi itu memanggil The Writings, namanya The Writings ya. The Writings ini ada 5 buku. Buku itu adalah Ruth, buku Pengkhotbah, buku Kidung Agung, buku Ratapan, dan satu lagi buku Ester ini. Jadi setiap tahun pada perayaan Purim, buku Ester ini terus dibacakan di depan umum di dalam sinagog ya. Dan setiap kali kalau ada nama Haman dibacakan, orang-orang yang mendengarnya itu kakinya tuh ya ditepuk-tepuk di lantai ya kakinya itu ya. Dan mengatakan bahwa biarlah nama dia dihapus, biarlah nama dia dihapus. Memang begitu tradisinya mereka sampai hari ini, karena Haman itu adalah orang yang sangat berbahaya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Haman ya. Ester bab yang ketiga. Saya bacakan dulu ayat 1 ya. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hammedata, orang-orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Nah, ayo kita belajar soal Haman hari ini. Haman itu ternyata adalah ayat pertama mengatakan orang Agag. Orang Agag ini datangnya dari mana? Dari satu distrik yang namanya Agag. Ya, jadi dia Haman ini keturunan Agag. Agag itu siapa? Mari kita buka di dalam 1 Samuel 15 ayatnya yang ke-8. Ternyata ditulis di situ Agag ini adalah raja orang Amalek. Nah, sekarang jadi kita bisa ngerti ini. Ternyata Haman ini orang Amalek. Nah, kalau saudara ingat cerita orang Amalek, kita harus balik kepada cerita di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang 17 ayat 8-15, kita tahu pada saat itu bangsa Israel baru keluar daripada tanah Mesir, Mereka sudah merayakan, menyanyi bersama dengan Musa dan Miriam. Di situ mereka melanjutkan perjalanan lagi ke Gunung Sinai. Ternyata dari belakang mereka itu diserang oleh satu bangsa yang namanya bangsa Amalek. Menyerang bangsa Israel pada saat itu. Sehingga Musa memerintahkan kepada Joshua untuk kalau bertemu dengan orang Amalek itu harus selalu diperangi. Karena orang Amalek itu selalu mengejar anak-anak Tuhan. Nah, Tuhan sudah memerintahkan kepada Musa untuk menulis di dalam satu buku, bahwa Tuhan sendiri akan menyatakan perang melawan orang-orang Amalek. Dan suatu hari Tuhan akan memusnahkan orang-orang Amalek. Karena orang-orang Amalek ini terus mengejar anak-anak Tuhan. Nah, Musa mengingatkan bangsa Israel tentang bahayanya orang Amalek ini. Bahkan sebelum masuk ke tanah Kanaan, sekali lagi Musa mengingatkan. Saudara boleh baca di kitab Ulangan 25 ayat 17-19.
Nah, ingat saudara, setelah mereka masuk ke dalam tanah Kanaan dan seluruh ceritanya saudara tahu, raja pertama orang Israel siapa? Saul. Ya. Saul ini menjadi raja pertama bangsa Israel. Di situ itu Tuhan memerintahkan kepada Saul untuk menghancurkan bangsa Amalek. Sekali lagi saudara boleh baca di 1 Samuel 15. Dan apa yang terjadi saudaraku? Dia gagal. Saul gagal menjalankan misinya. Bukan hanya gagal, bahkan dia kehilangan mahkota rajanya. Karena apa? Karena Saul tidak taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh Saul untuk memusnahkan Amalek, dia membiarkan orang Amalek itu hidup. Dia tidak semuanya dimusnahkan. Oke? Dan salah satu keturunan daripada Amalek ini, yaitu Haman, sekarang mau balas dendam terhadap orang-orang Yahudi. Nah, kita melihat, ini sangat ironis sekali. Kita melihat bahwa Raja Saul itu dari keturunan siapa? Benyamin, ya. Gagal untuk menghancurkan bangsa Amalek, tetapi Mordekai, ya, dari cerita Esther ini, Mordekai, perhatikan keturunannya siapa? Keturunannya Benyamin juga. Kita melihat Esther chapter yang kedua, ayat 5, dikatakan Mordekai itu keturunan Benyamin. Oke. Justru dia yang menghancurkan dan mengalahkan Haman ini. Oke. Nah, Haman dari keturunan siapa? Amalek. Dari Haman keturunan Agag. Agag ini raja orang Amalek. Siapa Amalek ini? Dari mana Amalek ini? Ternyata kalau di-trace terus ke belakang, ternyata Amalek ini adalah keturunannya Esau. Dalam Kejadian 36 ayat yang ke-12. Esau, ingat Esau dan Yakub, oke? Mereka dua bersaudara yang selalu konflik, oke? Ini Esau dan Yakub, yang Esau sukanya makan sup merah, karena sup merah, lapar, kedagingan, itu dia mengorbankan hak kesulungannya. Cerita Esau dan Yakub ini itu adalah gambaran dari satu konflik dengan kehidupan daging dan kehidupan roh, antara daging dan roh, antara setan dan Tuhan, antara iman, caranya iman, jalannya iman dengan jalan dunia. Ya. Nah, mari kita lanjutkan di dalam ayat 1. Dan pangkatnya 1b dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Nah, kita ingat di chapter yang kedua sebelumnya bahwa Mordekai itu sudah menolong Raja Ahasiweros pada saat itu, melindungi kehidupannya, tetapi tidak menerima satu patah kata pun daripada raja. Bahkan kata terima kasih tidak terima. Oke, apalagi reward dari raja. Tetapi hanya namanya saja yang ditulis di buku kerajaan, ya. Tapi saudara melihat Haman yang tidak melakukan apa-apa justru dipromosikan, ya. Kita seolah-olah melihat satu kehidupan yang tidak adil. It's not fair, ya. Nggak adil, nggak fair, ya. Dia yang melakukan sesuatu kok nggak dikasih hadiah. Si ini yang tidak melakukan apa-apa justru dipromosikan. Kita sering melihat kehidupan kita itu seperti begitu. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Apapun yang kita lakukan, baik dengan motif yang buruk maupun dengan motif yang bagus, Tuhan melihat semuanya dan kebenaran akan ditegakkan. Kita melihat di sini Haman itu mempunyai satu posisi
posisi yang cukup berkuasa, cukup powerful. Saudara baca, pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Bayangkan saudaraku, ingat pada Ester yang pertama, chapter yang 1, tidak semua orang bisa bertemu dengan baginda. Hanya orang penting. Ternyata Haman ini salah satu orang yang bisa bertemu dengan baginda dan salah satu orang yang penting. Di sini kita melihat dia itu orang yang sombong, oke? Memang tujuannya dia itu mencari satu power, ya. Yang dicari-cari itu adalah otoritas, kekuasaan, ya. Itulah yang dia cari. Nah, Haman ini adalah gambaran daripada manusia berdosa. Oke? Kenapa? Dia mau yang tinggi, dia mau naik terus. Aku akan naik, aku akan melebihi orang itu. Aku akan bahkan melebihi Tuhan. Ingat the Tower of Babel, ya, menara Babel. Manusia mau mencapai ketinggian, mau menyamai Tuhan. Itu adalah tanda-tanda manusia berdosa. Nah, kita lihat di sini, Haman itu diberi satu otoritas dari raja, ya. Dan setan pun, akan memberikan kuasa dan otoritas kepada orang-orang yang mencari dia. Bahkan nanti kalau kita baca Wahyu, apalagi Wahyu 13, setan itu akan memberikan otoritas kepada antikris. Nah, sekarang balik lagi ke sini, ya. Kita melihat di sini, Tuhan mengizinkan Haman, untuk naik sampai posisi ini. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Rencananya itu akan dijalankan justru melalui Haman ini, saudaraku, ya. Jadi kita melihat, ya, orang yang mencapai satu jabatan khusus itu sebetulnya adalah di dalam posisi ujian juga. Apakah kamu ketika jabatan kamu tuh di atas, kamu itu memakai otoritasmu untuk mempromosikan dirimu atau untuk menolong orang lain? Ketika kamu ada di satu jabatan yang tinggi, apakah kamu memuliakan dirimu sendiri atau memuliakan Tuhan? Ya. Sekarang kita lanjutkan ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan, ya. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap. Sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memusnahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Nah, di dalam ayat yang kedua sampai 6 ini kita melihat, Haman itu tidak puas ternyata dengan kedudukan yang tinggi. Dia mau seluruh rakyat itu memberikan dia hormat dan penghargaan. Karena dia punya keinginan yang sedemikian rupa,
sampai di issue ya, dikeluarkan satu spesial perintah ya yang disetujui oleh raja, bahwa orang-orang kalau ketemu Haman itu harus menyembah kepada dia. Ya, orang-orang harus menyembah kepada dia. Bayangkan, Haman ini orang biasa, orang kecil, tapi dia mau duduk di satu kedudukan yang tinggi, ya. Kalau bahasa Inggrisnya, he was a small man in a big office, ya, di kantor yang tinggi, yang gagah, padahal dia orangnya kecil. Oke. Sebetulnya di kerajaan itu banyak orang yang lebih hebat dari dia, lebih pandai, dan yang lebih layak untuk mendapatkan penghargaan. Tapi Haman ini mau yang lebih, ya. Dari sini sudah kelihatan bahwa Haman itu sebetulnya dia itu mendapatkan penghargaan ini bukan karena dia melakukan sesuatu yang ahli, tetapi dia mencuri kepandaian orang, mencuri posisi orang, sehingga dia mau minta dihargai. Tahukah saudara, sebetulnya di dalam istana itu banyak orang-orang yang lebih hebat dari dia, menolak, tidak mau menghargai Haman. Ya, dari sini kelihatan. Cuman karena mereka harus taat sama perintah, mereka tunduk sama Haman. Oke? Nah, kita melihat di sini Haman itu orang biasa, tapi punya ego yang tinggi, punya motivasi yang tinggi, mau kedudukannya naik terus, ya kan? Nah, kita lihat di sini, oke? Kedudukan Haman yang tinggi ini justru akan membawa dampak yang buruk buat dia. Dan justru nanti kita melihat ceritanya akan membawa dampak yang baik buat Mordekai. Oke? Nah, mari kita bicara soal menyembah. Ya, ini kan dikatakan di sini sujud, berlutut, dan sujud kepada Haman. Oke? Mari kita melihat ini. Kalau kita melihat di Keluaran 20 ayat 4-6, kita lihat sebetulnya apakah orang-orang Yahudi itu melanggar perintah yang kedua ya? Ingat, hukum yang kedua apa? Hukum yang kedua di dalam hukum Allah, hukum 10 hukum Allah, ya. Jangan padamu ada ilah lain-lain di hadapanku, betul nggak? Ya, di dalam Keluaran sebentar ya, Keluaran 20 ayat 4 ya. Janganlah ada ilah-ilah lain di hadapanku ya, dalam bentuk apapun. 5, kamu janganlah sujud menyembah kepadanya ya. Itu dalam Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Nah, apakah orang Yahudi itu melanggar peraturan ini? Di dalam kerajaan Ahasiweros, kita melihat, oke? Kita melihat sebetulnya banyak daripada rakyat di sini yang memberi hormat dan sujud kepada raja-raja, kepada orang-orang petinggi, ya. Kita melihat contoh di Alkitab Abraham, ya. Abraham sujud kepada anak-anaknya Heth ketika dia itu negosiasi mengenai kuburannya Sarah, ya, di Kejadian 23 ayat yang ke-7. Dan juga saudara-saudara Yusuf, ingat nggak, sujud menyembah di hadapan Yusuf. Mereka mengira Yusuf itu adalah orang pejabat tinggi dari Mesir dalam Kejadian 42 ayat 6, ya. Dan kita juga melihat Daud juga sujud kepada Saul pada saat itu ketika Saul menjadi raja dalam 1 Samuel 24 ayat 8. Dan Yakub, kita ingat Yakub dan keluarganya ketika bertemu dengan Esau waktu mereka kembali lagi ya, mau kembali ke Betel. Yakub dan keluarganya itu menyembah kepada Esau dalam Kejadian 33 ayat 3 sampai yang ke-7. Ya. Nah, kita melihat di sini apakah
sujud dan menyembah itu melanggar peraturan? Ternyata tidak, saudaraku. Ya. Mereka seperti tradisi orang-orang Asia, mereka itu sujud menyembah kepada orang tua. Bukan berarti mereka menyembah dalam hal worship, ya. Mereka sujud menyembah itu memberi hormat, ya. Mereka juga bukan menyembah kepada orang yang mati, enggak. Mereka menyembah kepada orang-orang yang masih hidup, ya, yaitu mereka dengan arti kata itu memberi hormat. Oke. Nah, kita lihat di sini, ternyata Haman itu tidak memperhatikan kalau Mordekai itu sebetulnya tidak menyembah. Bahkan pegawai kerajaan yang memperhatikan, pegawai kerajaan yang lainnya yang memperhatikan. Kok Mordekai ini kok kelakuannya begini ya, kok tidak menyembah ya? Kemudian mereka berusaha untuk memberitahu dan memberi nasihat kepada Mordekai, ya. Kita baca di ayat 3 dan ayat 4 ya. Mereka berusaha untuk menasihati, kenapa kamu enggak? Nah, disitulah Mordekai bilang bahwa aku ini orang Yahudi. Oke? Kemudian kita melihat setelah Mordekai tidak berubah pikiran, dia tetap tidak mau menyembah, akhirnya mereka melaporkan kelakuannya ini kepada Haman. Sejak saat itu, Haman memperhatikan Mordekai dan marahnya semakin menjadi-jadi. Dan karena dia tahu Mordekai itu orang Yahudi, kemarahannya dia bukan hanya kepada Mordekai saja, tetapi kepada orang Yahudi. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Mordekai menolak untuk menyembah dan sujud kepada Haman? Oke? Emangnya orang Yahudi itu dilarang untuk menyembah pada saat itu? Oke? Kita lihat, ternyata jawabannya adalah karena Haman itu orang Amalek. Oke? Mordekai ingat dan dia tahu bahwa orang Amalek, bangsa Amalek, itu adalah musuh daripada orang Yahudi. Bahkan Tuhan pun bersumpah dan disuruh tulis bahwa dia akan menyatakan perang melawan orang-orang Amalek. Dan dia akan melawan mereka, orang Amalek itu, dari generasi ke generasi. Saudara boleh buka Keluaran 17 ayat 16. Ya. Karena Mordekai tahu itu, bagaimana dia bisa berkawan dengan musuhnya bangsa sendiri. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Nah, ini bukan urusan pribadi ya, bukan soal personel, bukan pribadi ya. Tapi ini menyangkut seluruh bangsa, yaitu bangsa Yahudi itu sendiri, antara bangsa Yahudi dan bangsa Amalek. Mordekai, dia tidak mau melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh leluhurnya, yaitu Raja Saul. Ingat tadi saya kan bilang, Saul itu berasal dari keturunan Benyamin, dan Mordekai itu juga keturunan Benyamin, sama-sama keturunan Benyamin. Leluhurnya Saul sudah melakukan kesalahan dan kehilangan mahkota. Dia tidak mau melakukan kesalahan yang sama, ya. Ingat, oke? Dengan akan dihancurkannya bangsa Yahudi, itu berarti janji Allah itu akan terputus dong. Betul nggak? Padahal Tuhan itu memang mau memakai bangsa Israel ini sebagai apa? Sebagai saluran berkat. Memang orang Israel akhirnya tidak taat kepada Tuhan, bahkan menyembah ilah lain. Tapi kalau Tuhan sudah berkata, dia akan melakukannya. Tuhan tetap menjadikan bangsa Israel yang tidak taat ini saluran berkatnya, yaitu apa? Melalui bangsa Israel akan lahir juru selamat, yaitu Yesus Kristus.
kita melihat Mordekai bukan saja seorang diri loh. Dia di sini yang tidak taat dengan dengan undang-undang pada saat itu ya, yaitu disuruh nyembah, dia nggak nyembah. Oke, jadi Mordekai bukan dia saja. Kita ingat bidan yang melahirkan anak, bidan Yahudi yang membantu melahirkan anak. Pada saat itu Firaun bilang apa? Kalau saudara ingat di dalam Keluaran 1 ayat 15-22, Firaun bilang apa? Firaun bilang musnahkan bayi-bayi laki-laki yang dari orang Yahudi. Tapi yang namanya bidan ini tidak taat dia. Ingat nggak? Ayo. Kemudian Daniel dan ketiga temannya, Sadrah, Meshach, Abednego, disuruh makan makanan raja. Daniel menolak, jelas dia menolak. Oke? Nah, di sini kita melihat kadang-kadang ada peraturan yang dalam hati itu kalau Tuhan bicara, saudara, seperti kita lihat Daniel ini sama bidan sama Mordekai tidak taat. Jangan salah. Oke? Kita harus taat kepada otoritas. Di dalam Roma 13 ditulis bahwa kita itu harus taat kepada pemerintah. Kita harus taat kepada undang-undang. Tetapi perhatikan sekali lagi bahwa ada beberapa orang yang menerima pewahyuan langsung daripada Tuhan, yang menerima perintah langsung daripada Tuhan untuk melakukan sesuatu melawan peraturan yang ada. Sekali lagi saya ulangi ya. Peraturan harus dilakukan dan ditaati ya. Karena Roma 13 mengatakan bahwa kita harus taat kepada hukum dan undang-undang di mana kita tinggal. Tetapi ada beberapa orang yang memang Tuhan pakai, yang Tuhan berbicara langsung kepada orang tersebut supaya melakukan sesuatu yang melawan hukum itu supaya rencana Tuhan terjadi. Ya. Jadi, saudara, kalau saudara tidak mendengar suara itu dari Tuhan, saudara jangan main-main, karena kalau saudara melawan hukum, sangat serius hukumannya, ya. Tetapi ada sesuatu lain yang terjadi, oke? Sesuatu lain terjadi itu apa? Saudara melihat dengan Mordekai ini tidak taat pada peraturan pada saat itu, yaitu menyembah Haman. Dia meletakkan diri dia pada posisi yang benar-benar sulit ya. Dia meletakkan posisi ini kalau bahasa Inggrisnya itu jeopardy ya. Posisi yang benar-benar berbahaya. Karena dia mau taat ya sama kehendak Tuhan, yaitu tidak mau tunduk kepada musuh. Karena Tuhan kan sudah bilang kalau musuh ini akan dihancurkan, Amalek ini harus dibinasakan. Jadi Mordekai itu tidak mau taat kepada hukum pada saat itu, tetapi taat pada kehendak Tuhan. Oke? Berarti menaruh posisi dia itu pada posisi yang sangat berbahaya. Oke? Memang, perhatikan baik-baik. Memang Mordekai itu punya banyak kelemahan, banyak kekurangan di dalam dia menjalankan keagamaannya sendiri. Betul nggak? Kita kan belajar, kita nggak melihat di sini Mordekai berdoa. Ya, kita nggak lihat di sini Mordekai itu makan makanan kosher. Kita melihat Mordekai ini seolah-olah dia itu mengabaikan dia punya religion, ya, agama. Dia mengabaikan peraturan-peraturan agamanya, seolah-olah itu. Memang di situ kelemahannya, tapi kita harus kagum sama dia. Kenapa? Karena dia punya pendirian yang teguh. Dan dia itu sangat berani dan punya pendirian teguh, tidak mau tunduk kepada musuh daripada bangsanya. Ini luar biasa. Justru kita melihat dia punya keteguhan di sini, yang dimana akhirnya Tuhan memakai dia dan Esther masuk ke dalam satu posisi untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi.
ya. Ini luar biasa, dia punya keberanian, oke? Nah, balik lagi pada Haman. Haman itu benci kan kepada Mordekai, benci kepada orang Yahudi. Saudara, kebencian ini itu bisa seperti penyakit kanker yang merambat. Benci terus berkembang ya, jadi ingin membunuh saudaraku ya. Nah, sebetulnya Haman itu bisa saja melaporkan Mordekai kepada raja. Dan raja pasti memasukkan Mordekai ini ke dalam penjara. Karena kita tahu bahwa Haman itu salah satu orang penting bagi raja. Tetapi kita melihat di sini Mordekai tidak melakukan itu, tidak melaporkan, bukan Mordekai, Haman tidak melakukan itu, justru dia punya satu rencana kepada Mordekai dan kepada orang Yahudi. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15. Kita baca ya. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasiweros, orang membuang pur, yakni undi di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Nah, kita melihat di sini. Ternyata Haman itu punya satu rencana, ya. Tadi kan saya bilang, dia tidak melaporkan Mordekai ini kepada raja, ya, supaya langsung dimasukkan penjara. Tidak. Dia punya rencana bukan cuma Mordekai, tapi rencana untuk memusnahkan semua orang Yahudi. Nah, di sini Haman itu mencari petunjuk ya kepada orang-orang ahli-ahli di dalam istana. Akhirnya mereka mengambil satu undian. Undian ini untuk menentukan hari apa untuk menghancurkan dan membinasakan orang Yahudi. Nah, ini dilakukan tanpa sepengetahuan raja. Ini dilakukan Haman dan orang-orang yang memberi advisernya dia di luar sepengetahuan raja. Seperti kita ketahui di zaman timur, pada zaman dulu, itu orang-orang selalu berkonsultasi ya dengan Tuhan-Tuhan mereka. Konsultasinya kepada siapa? Kepada bintang, kepada dewa matahari. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Yehezkiel 21 ayat 21, bagaimana Raja Babilonia pada saat itu mereka juga dia juga tanya ya sama hal-hal yang alam-alam gitu ya, saudaraku. Nah, kita lihat kata pur di sini itu artinya lot, yaitu undian. Disinilah, dari kata inilah orang Yahudi mengambil nama festival Purim. Dari kata pur ini ya, Purim. Nah, ini benar-benar menarik. Saudara lihat, bahkan waktunya itu juga Tuhan yang kontrol. Timingnya itu Tuhan yang kontrol. Saudara melihat Haman memulai prosedurnya ini di kapan? Bulan Nisan. Coba saudara baca ayat 7. Dalam bulan pertama, bulan Nisan. Nah, bulan Nisan ini adalah bulan di mana orang Yahudi merayakan pembebasan mereka dari Mesir, yaitu Paskah. Ya, saya ulangi ya. Di bulan Nisan ini adalah bulan di mana orang Yahudi itu merayakan hari pembebasan mereka dari Mesir. Nah, ketika di bulan itu si Haman ini ambil undian, undiannya keluar kapan? Keluarnya, munculnya itu. Ayo kita baca ayat 13. Lompat ya. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan.
supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan, pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Nah, ini sangat menarik, karena waktu diundi, keluarnya, loh, setahun lagi keluarnya, ya. Kalau Haman sih kalau bisa mah cepet-cepet aja. Kalau bisa keluarnya bulan kedua atau besok undiannya. Apakah Haman merasa kecewa? Loh, setahun lagi. Saudaraku, 1 tahun lagi. Di sini luar biasanya Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Saudara coba buka Amsal 16 ayat 33. Memang undi itu dibuang, tapi hasilnya pun Tuhan yang menentukan. Coba saudara baca Amsal 16 ayat 33. Di sini pun Tuhan bekerja, saudaraku. Saudara lihat, ya, 1 tahun lagi baru kejadian itu akan terjadi, dibunuh, dimusnahkan orang Yahudi. Jadi saudara lihat di sini, Tuhan itu memakai 1 tahun itu. Bagaimana Tuhan memakai Ester dan Mordekai untuk bertindak. Oke. Sedangkan Haman, kecewakah dia? Mungkin dia kecewa, tapi kan kita nggak tahu ya, apakah dia kecewa atau enggak. Saya tahu sih dia pasti cepat-cepat pengen bunuh ya. Tapi dia juga punya satu rencana dalam 1 tahun ini. Bagaimana dia bakal strateginya untuk membunuh, bagaimana dia persiapkan tiang gantung dan lain-lain. Ya, kita melihat itu nanti. Nah, sekarang kita baca ayat 8 sampai 11. Ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Kita bacakan ya. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros. Nah, setelah dia itu punya rencana, baru dia datang sama Ahasiweros. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka. Tentu saja hukumnya berbeda. Karena apa? Hukum orang-orang bangsa Israel adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan. Dari tangan Tuhan sendiri, langsung turun dari surga, langsung turun dari Tuhan melalui Musa, diturunkan kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tentu saja hukumnya lain. Oke? Ayat 9. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Nah, kita melihat di sini ya, Haman itu liciknya luar biasa ya. Waktu dia beritahu kepada raja, tentu saja raja itu merasa was-was ya. Apalagi dikatakan bahwa orang-orang yang hukumnya lain itu tercerai-berai di antara bangsa-bangsa, bahkan di dalam daerah kerajaan. Ditulis di dalam daerah kerajaan. Wah, tentu saja si raja menjadi was-was. Ingat nggak waktu itu di chapter yang pertama, ada orang, di chapter yang kedua ya, ada orang yang mau membunuh dia di dalam kerajaan itu. Ya, ada orang yang punya plot membunuh dia. Nah, sekarang dikatakan ada orang yang punya hukum lain, bukan hanya di antara bangsa-bangsa, tapi seluruh daerah kerajaan. Wah, ya tentu saja dia langsung percaya sekali sama Haman, ya. Bahkan di sini kalau kita melihat, dia menawarkan satu bayaran. Bayaran apa? 10.000 talenta. Oke? Bagi barang siapa yang bisa bisa menangkap ya, dikatakan
menyerahkan kepada tangan pejabat yang bersangkutan, yang menangkap dan bisa menyerahkan kepada para pejabat supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Nah, ini kita melihat di sini 10.000 talenta itu besar sekali. Padahal income orang Persia pada saat itu ya adalah 15.000 talenta, ya. 15.000 talenta perak 1 tahun income-nya. Ini sekali dikasih 10.000. Waduh, kaya sekali Haman ya. Kaya sekali ya. Oh, siapa tahu dia pikir, wah toh nanti kekayaan orang Yahudi masuk ke dalam dia, you know. So, Haman ini benar-benar licik. Tapi kita lihat responnya raja. Kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu. Juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Dengan kata lain di sini, raja itu bilang, nggak usah uang itu nggak usah, ya, nggak usah. Tapi bangsa itu udah kamu atur aja. Apa yang kamu pandang baik, kamu atur aja supaya nanti musnah. Kamu atur saja. Waduh, saudaraku, saudara melihat di sini. Ini aji mumpung ya, aji mumpung. Langsung kita melihat di sini. Di sini raja juga agak teledor, ya. Dia teledor. Dia memberikan Haman satu otoritas. Otoritas apa? Untuk bertindak atas nama raja. Dikasih Haman itu. Dia punya cincin, ya. Nah, tahukah saudara bahwa cincin raja pada saat itu sangat penting sekali peranannya, karena cincin itu ada stempelnya, ya. Ada stempel. Setiap satu hukum yang dibuat itu kalau sudah distempel dengan cincin raja, itu tidak bisa dibatalkan. Hukum pada kerajaan Medes dan Persia pada saat itu, setiap apa yang dikeluarkan oleh raja, yang ada stempel cincinnya tidak bisa dibatalkan, apapun tidak bisa. Itu sudah distempel, dicap, sudah dimeteraikan di situ, ngerinya, saudaraku, tidak bisa dibatalkan. Nah, di sini kita melihat kebodohan Raja Ahasiweros. Karena dia tidak tahu pada saat itu bahwa permaisurinya, istrinya sendiri itu adalah orang Yahudi. Nah, kita lihat di sini karakternya. Ingat di awal-awal dia itu dengar nasihatnya 7 orang counselornya untuk menurunkan Wasti. Pada akhirnya dia menyesal. Dia rindu sama Wasti. Sama juga dengan ini. Dia sembarangan ngasih cincinnya sama Haman. Sembarangan memberitahu kepada Haman bahwa kamu bisa lakukan semaunya kamu. Tapi nanti dia menyesal. Kita nanti lihat ceritanya. Oke? Nah, kita baca ayat 12 sampai 14. Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13 dipanggillah para panitera raja. Lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasiweros. Padahal yang tulis siapa? Haman. Ya, nih kebodohan raja. Dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan. Saya jelaskan dulu ayat 12 ya. Saudara bayangkan ya. Ini surat ditulis dalam semua bahasa. Contoh, kalau kita di Indonesia ada bahasa Bali, bahasa Jawa, bahasa Sunda, ya, bahasa Manado, bahasa Irian. Setiap daerah ada bahasanya masing-masing, bahasa Madura, ya, semua bahasanya itu. Jadi surat itu ditulis sesuai dengan bahasa masing-masing daerah, ya. Kemudian dicap dengan cincin meterai raja, pakai nama Raja Ahasiweros. Kemudian ayat 13, surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala
daerah kerajaan supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi. Ya, dan seterusnya pada tanggal 13 bulan yang ke-12. Nah, saudara lihat di sini ya. Surat itu dikirimkan dengan pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan. Bayangin saudara, ini zaman dulu ini ya. Satu kerajaan mengirimkan berita, ini berita kabar buruk loh ini, ya. Kabar buruk ini sangat cepat dikirim, disiapkan, diterjemahkan, didistribusikan pada zaman dulu. Mengapa pada zaman sekarang gereja lama sekali menyampaikan kabar baik? Kabar baik bahwa melalui iman kepada Yesus Kristus, bahwa manusia yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Kenapa lama sekali? Padahal sekarang ini teknologi canggih, ya, sosial media sangat canggih. Sekali tekan sudah dikirimkan mana-mana. Kenapa sekarang lambat? Masalahnya apa? Masalahnya hanya satu. Manusianya. Pesannya udah siap dikirim. Message-nya itu udah siap dikirim. Oke? Sosial media sudah ada. Masalahnya tidak ada orang-orang yang membawa pesan itu. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Padi udah menguning, udah siap dituai. Tapi penuai-penuai tidak ada. Saudara, mari kita lanjutkan ayat yang ke-15. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu di atas titah raja. Dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Saudara, kita melihat ini drama belum selesai, saudaraku. Ya, di Ester yang ketiga ini disebutkan segala tipu licik, cara licik daripada Haman mengambil hati raja untuk mau memusnahkan orang Yahudi. Kita melihat di sini Haman mungkin membawa perintah kematian. Ya, perintah kematian loh kepada ribuan orang-orang Yahudi yang mungkin tidak bersalah. Sedangkan dia duduk-duduk minum-minum sama raja. Tapi tunggu saudaraku. Sebelum kita menghakimi Haman, mari kita periksa hati kita sendiri. Tahukah saudara, millions, billions orang-orang berdosa yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Akankah kita orang-orang Kristen duduk-duduk seperti Haman minum-minum? Ataukah kita mau mengabarkan kabar sukacita? Saudara sudah belajar Alkitab. Saudara sudah terima berkat banyak dari Tuhan. Apakah saudara dan saya mau dipakai oleh Tuhan untuk mengatakan dan mengabarkan kabar gembira ini? Melalui sosial media, melalui Facebook, apa yang saudara posting? Apakah kabar baik daripada Yesus Kristus? Apa itu kabar baik? Kabar baik itu ada di dalam Tuhan itu sendiri. For God so loved the world. Begitu besarnya kasih Allah kepada dunia. Dikirimkannya lah anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kalau percaya kepada Tuhan dengan iman percaya kepada Yesus Kristus, saudara, kau akan diselamatkan. Ya, saudara, cukup itu kabar baiknya. Saudara bisa beritakan. Amin, ibu-ibu. Oke, kita lanjutkan minggu depan dengan Ester chapter yang keempat. Ya, terima kasih
bagi yang mendengarkan. Minggu depan kita lanjutkan Esther chapter yang keempat. God bless you.